Tuh yang pertama menyenangkan, dilihat tuh pantas, keren. Dan yang kedua itu jadi sebuah kode gitu loh. Ya memang agak sedikit pro dan kontra ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan BH Car Vlog, channel pertama di Indonesia yang memakai mobil L300. Oke teman-teman, bagaimana hari ini kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Oke, di konten kali ini masih membahas tentang seputar berkendara di jalan ya teman-teman ya. Kali ini saya mau sedikit agak sharing ya, mungkin juga butuh namanya pendapat dari teman-teman nih. Menurut teman-teman pemakaian aksesoris lampu di kendaraan kita itu penting nggak sih? Kayak lampu berwarna-warni gitu loh, kayak pelangi di langit yang biru itu loh. Penting nggak sih? Ya memang agak sedikit pro dan kontra ya teman-teman ya. Tapi bagi saya itu melihatnya senang. Ini wabil khusus yang saya maksud adalah untuk kendaraan yang berdimensi besar, truk dan sejenisnya, dari kol diesel sampai yang lebih besar lagi, yang lebih panjang, dan bis-bis. Kalau mobil seperti yang saya pakai ini mungkin hanya sepantasnya saja sih ya, gitu. Ini khususnya pemakaian lampunya yang di depan dulu ya, saya bahas yang ada di depan dulu. Kita tahu ya, kendaraan besar seperti truk ini pasti banyak juga yang menambahkan lampu aksesorisnya ya, lampu kelap-kelipnya di truknya bagian depan khususnya ya. Ada yang warnanya hijau, biru, merah, dan lampu rotari, lampu strobo, seperti itu ya. Kalau bagi saya teman-teman ya, itu menyenangkan. Tuh yang pertama menyenangkan, dilihat tuh pantas, keren. Dan yang kedua itu jadi sebuah kode gitu loh, kode. Nah ini paling penting tuh adalah kode. Kode buat kita nunjukin kalau di depan kita itu ada truk karena lampunya banyak gitu teman-teman, ada bis karena lampunya banyak, penuh dengan kelap-kelip gitu, paham ya? Tuh kalau bagi saya. Lah kenapa contohnya gini, kalau kita dalam kondisi capek ataupun lelah ataupun mungkin sedikit tidak fokus, tiba-tiba kesorot nih dengan lampu tembaknya, lampu sorotnya, ataupun melihat lampu yang kedap-kedip kayak lampu rotari, blitz, strobo, itu kita jadi melek gitu loh. Pada truk, seperti itu maksud saya. Terus kita akan bahas soal kontranya. Nah kalau kontranya kan pasti gini ya. Yang pertama mungkin ada yang tidak suka karena menyilaukan, ya kan, menyilaukan. Terus yang kedua itu tidak standar dengan apa namanya, peraturan lalu lintas kendaraan yang memakai lampu-lampu yang tidak standar ya kan.
Ya mungkin ada yang seperti itu, dan memang peraturannya seperti itu teman-teman. Dan ya kita patut mengerti juga untuk hal seperti itu. Toh juga untuk pemakaian di truk dan bis yang harus wajib care, itu kalau care pun dilepas kok teman-teman. Nggak boleh tuh ada lampu-lampu seperti itu tuh, nggak boleh gitu. Terus yang paling menurut saya emang nggak boleh ini, mau itu lampunya kedap-kedip itu di bagian belakang kalau nggak standar, bagi saya emang tidak menyenangkan. Apalagi lampunya selain warna merah dan kuning, merah untuk rem dan lampu stop lampnya, terus sen, nah itu saya nggak suka itu. Apalagi ada yang contohnya mobil-mobil sebelah itu yang arogan itu, lampu remnya kok malah diganti putih. Waduh, konyol anjen. Kalau ngelihat gini ya silau. Orang mobil-mobil sekarang pun ya, kalau temen-temen pahami, lampu LED itu tuh sekarang terang banget loh, bisa menyilaukan loh. Ya kan. Kalau dulu kan pakai bolam, sekarang udah banyak yang pakai LED. LED-nya pun lumennya mungkin lebih besar, lebih banyak, sehingga terlihat silau gitu. Itu aja menyilaukan ya, karena warnanya memang standar merah dan kuning, ya memang nggak apa-apa, namanya juga warnanya itu. Tapi kalau selain warna itu, walah bikin emosi aja emang. Itu malah jadi membahayakan pengendara lain di belakangnya. Bisa jadi dia kesilauan handling dan menyebabkan mungkin kecelakaan, ya tabrakan beruntun dan lain-lain. Tapi untuk pemakaian di depan, hal semacam itu khususnya truk ya. Lagian truk pun juga kalau jalan rata-rata ya pelan kalau pakai muatan. Itu bagi saya senang melihatnya. Untuk penanda saya khususnya kalau jalurnya itu satu dibuat dua, kayak gini nih, dibuat dua jadi bersimpangan gitu loh. Nah kalau ini kan pembatas, jadi nggak begitu signifikan ya. Beda lagi dengan bapak polisi yang seperti ini kan udah standar tuh, lagi ngawal bis. Oh, bis kawal itu beda, itu sudah prioritas, itu memang standarnya harus dipakai seperti itu. Kalau polisi pakai warna biru, kalau ambulan warnanya kuning. Wah sebelah. Tapi kalau memang ada kendaraan yang mobil kecil kayak saya, lampunya nyorot ke depan, memang gatel, memang bikin emosi ya. Tapi itu kan kalau jalan kan sekilas ya teman-teman ya, dan pun kita sudah melihatnya dari jauh, mungkin kita bisa sedikit agak hiraukan untuk tidak melihat terus gitu loh, karena memang bisa membuat sakit mata kalau dilihat seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Silakan komen bagi teman-teman, bagaimana menurut teman-teman, apakah itu bermanfaat atau tidak. Itu mungkin jadi penilaian sendiri masing-masing ya. Bagi saya itu kode kayak truk gitu ya, apalagi di sampingnya ditambahi dengan lampu-lampu kecil-kecil seperti itu. Saya senang dibandingkan polos, karena bisa melihat, oh truk ini panjang, di samping masih bisa kita buat patokan itu loh, dan sampai kita terlalu mepet seperti itu. Oke, mungkin itu saja sharingnya teman-teman. Pokoknya intinya dari hal-hal itu ya kembali ke kita ya, dan yang paling penting kita harus bisa melatih kesadaran mengemudi kita teman-teman. Seperti video-video sebelumnya saya selalu mengingatkan untuk melatih kesadaran dalam mengemudi.
Ya sebisa mungkin kita taati peraturan lalu lintas teman-teman. Oke, pesan saya teman-teman, sebelum aktivitas apapun, sebelum kita berkendara, mengemudi, jangan lupa berdoa. Dan yang kedua, selalu latih kesadaran dalam mengemudinya. Jangan lupa subscribe, like, komen, ya, komen dan share jika bermanfaat. Sekian dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau memang ada row yang kosong di kendaraan ya, kalau nggak kita kasih lampu tuh kayak kurang macem gitu loh, keren ya. Kayak punya saya kan ya, di depan saya tambahkan lampu sorot seperti video sebelumnya. Itu fungsi saya ya buat nyorotin ke depan, karena apalagi mobil E300 kalau muatan itu jadi ngetril gitu teman-teman. Itu pun saya buat agak ke bawah gitu. Oke ya, terima kasih. Dadah. Wih, Pak Oga aja ini loh, modal. Oh, baik banget tuh. Dia pasang pakai aki, terus lampu kedap-kedip. Itu. Apalagi jalur ini rawan teman-teman, sebenarnya ya, rawan kecelakaan. Gitu.